buat yang nyambitin dia. Dan saya yakin ketika Paulus ngomong ini, Paulus mengingat itu persis. Dia bilang apa? Ampunilah sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kamu. This is the difference. Kita gak mengampuni untuk diampuni. Kita mengampuni karena sudah diampuni. This is the beauty of Christianity. Kita gak disuruh melakukan sesuatu yang kita gak mau. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pakpen bersama Pastor Christopher Tapiheru. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali dianggap sebagai ide yang indah, sampai tiba saatnya kita sendiri yang harus melakukannya. Topik itu adalah pengampunan. Banyak dari kita mungkin merasa sudah menjadi orang baik atau sudah beribadah dengan rajin. Namun, ada satu ujian terbesar dalam kekristenan yang menentukan apakah kita benar-benar bagian dari kerajaan Allah atau bukan, yaitu kemampuan kita untuk melepaskan pengampunan. Dari pesan mendalam Pastor Christopher Tapiheru, mari kita bedah mengapa pengampunan bukan soal kekuatan kita, melainkan soal seberapa jauh kita tahu terima kasih atas anugerah yang sudah kita terima lebih dulu. Tonton sampai habis video ini dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Sebuah kehormatan buat saya bisa berbagi kembali di hari yang fitri ini, saudara. Ya saudara, selalu hari-hari besar dari yang terutama Natal ya. Natal selalu saya anggap sebagai kesempatan emas untuk bisa menceritakan Yesus tanpa perlu ditakut untuk difitnah kristenisasi, karena kita nggak pernah lakukan hal itu. Ya kenapa? Karena di mana-mana lagi merayakan Natal dan tanpa perlu mencari-cari cara untuk berbicara, kita bisa ceritain. Karena biasanya mereka akan bertanya, ini siapa? Kenapa Yesus dirayakan sedemikian rupa? Siapa dia? Sampai ulang tahunnya sampai seheboh ini kan gitu. Ya tapi ada perayaan-perayaan besar bahkan dari agama mayoritas yang saya rasa jadi kesempatan emas untuk kita juga bisa bercerita tentang Yesus. Ya salah satunya perayaan Lebaran atau Idul Fitri, saudara, karena apa? Karena ini identik dengan kalimat namanya mohon maaf lahir dan batin. Ya, bicara tentang pengampunan sebenarnya ini sentral bagi kekristenan karena kita orang-orang yang diampuni. Ya, kita ada sampai hari ini karena kita diampuni oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya, dan Lebaran atau lagi puasa atau menjelang Lebaran apalagi Idul Fitri kayak gini selalu kesempatan saya bisa bercerita tentang keunikan dari kekristenan, berbicara tentang masalah forgiveness. Dan ini forgiveness ini gak bisa diabaikan karena apakah kita bagian dari kerajaannya Tuhan akan teruji atau diuji lewat mengampuni. Ya. Kita ke Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dikatakan demikian kemudian di bawah judul, kalau kita baca pakai handphone atau Alkitab ada judulnya di situ, perumpamaan tentang apa saudara? Pengampunan. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya saudara bisa rasakan kalau kita baca Alkitab dengan perasaan, kita bisa ngerti bahwa Petrus nampaknya kesel. Mungkin ada saudaranya, orang terdekat dia yang kembali berbuat kesalahan yang itu saja, dan dia bertanya sama Yesus sampai berapa kali? 7 kali. Saudara, 7 kali itu satu nilai yang dibesar-besarkan sebenarnya, karena peraturan Yahudi, para rabi Yahudi mengajar 3 kali diampuni itu udah cukup sebenarnya. Ya, dan kita boro-boro 3 kali, sekali aja udah susah kadang. Ya ada yang masih nggak sudi memaafkan karena kita nggak semudah itu untuk memaafkan. Ya, dan nampak kita bisa rasain kekesalan di dalam nada Petrus berbicara. Dia bertanya, sampai berapa kali sih saya mesti ngampunin saudara saya? Saudara, kerap kali yang lebih sulit untuk kita ampuni adalah orang-orang yang paling dekat, bukan orang lain. Ya, saudaraku, sampai berapa kali sih? 7 kali. Ya, dia berharap Yesus kagum dengan jumlah yang dia tawarkan 7 kali. Ya, gimana 7 kali? Dan jawaban Yesus lebih mencengangkan, saudara, di ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. 490 kali. Ya.
Dan jumlah ini kita pernah temukan kalau kita baca Alkitab dari Kejadian, bukan cuma mulai Matius, kan berapa orang gak membaca Perjanjian Lama. Jadi Kejadian 4 ayat 24 kita temukan ayat ini, izinkan saya membacakannya. Kejadian 4 ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Kalimat ini muncul, tapi bicara tentang pembalasan. Tapi yang Yesus katakan tentang apa? Pengampunan. Artinya apa? Pengampunan juga mestinya apa? Unlimited. Tidak terbatas. Ya, dan ini suatu yang mustahil sejujurnya. Karena untuk kita mengampuni, memaafkan 1 kali aja udah sangat susah. 3 kali udah prestasi, 7 kali udah berlebihan. Tapi kalau 70 kali 7, 490 kali. Siapa yang bisa memaafkan segitu banyak? Ya, untuk mengajar tentang pengampunan, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini, saudara. Kita mulai ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga. Ya, artinya apa, saudara? Kingdom of heaven is a kingdom of forgiveness. Benar ya? Makanya kita lagi dalam tema besar, datanglah kerajaanmu. Ya, dan saya kasih judul kecil saya adalah Are we a part of the kingdom? Ya, kerajaannya jelas, kerajaan sorga adalah kerajaan pengampunan, the kingdom of forgiveness. Ya, artinya sederhananya kita dari iman kita buat rangkuman sederhana, sorga bukan tempat buat orang yang baik karena gak ada orang yang baik. Siapa yang bilang gak ada orang yang baik? Yesus yang bilang. Mengapa kau katakan aku baik? Cuman satu yang baik, siapa? Tuhan saja. Gak ada manusia yang baik. Jadi jelas sorga gak mungkin tempat buat orang yang baik karena gak ada yang baik. Sorga tempat buat orang yang diampuni, katakan amin. Oh ya, maka kita sangat-sangat bergantung pada belas kasihan Tuhan. Kita sangat-sangat meninggikan apa yang Tuhan Yesus pilih lakukan di kayu salib, saudara, untuk berkorban bagi kita, menembus dosa kita sehingga kita bisa diampuni, supaya kita bisa jadi bagian, ambil bagian dalam this kingdom of forgiveness. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan siapa? Hamba-hambanya. Hubungannya jelas, raja sama hambanya. Ini bukan di luar dari kerajaannya, bukan bagian dari kerajaannya. Itu siapa? Para hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Saudara, ini jumlah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena jumlahnya itu sebanyak 60 juta dinar. 60 juta dinar. Saudara, 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Jadi orang ini berhutang 60 juta hari kerja. Gak ada orang yang bisa hidup selama itu. Sederhananya apa? Hutangnya tidak mungkin bisa dilunasi. Mustahil untuk dilunasi. Ya, kita gak perlu suudzon dan berpikir nih orang ngapain sih kok bisa ngutang segitu banyak. Itu bukan urusan kita. Karena bukan di situ fokusnya. Ya, kalau kita dengar ada orang yang terlilit hutang, kena masalah, kita jangan pikir kayak, ini orang gimana sih? Jangan digituin. Kenapa? Karena semua orang pernah bikin salah. Ya, cuman harga salahnya beda-beda kan gitu. Ya, Anda juga mungkin pernah ngutang, mungkin gak segede gitu, tapi kita gak perlu hakimi kenapa nih orang bisa ngutang segitu banyak. Yang jelas itu hutangnya. 60 juta dinar, satu hutang yang tidak mungkin bisa dibayar. Tetapi apa? Karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, of course tidak terbayar hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya orang itu dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Sudah kita baca kisah ini dan kita mulai jatuh kasihan sama orang ini. Bayangin Anda harus dijual bersama istri dan anak-anak Anda. Semuanya harus dijual. Kita pasti aduh kasihan banget sih. Gimana ya caranya tolongin dia, gak mungkin bisa bayar hutang yang gak mungkin bisa terbayar itu. We cannot do nothing, kita cuma bisa berdoa. Maka ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya apa? Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu apa? Tergeraklah hati raja itu. Ini dia indahnya. Ini ingat, kingdom of forgiveness, sang raja adalah sang raja yang apa? Maha pengampun tentu saja. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, pengampunan yang kita terima dari Tuhan itu pure belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita layak di belas kasihani, karena kita lebih baik dari yang lain, lebih layak dari yang lain. No, pure His grace. Belas kasihannya, karena dia berbelas kasihan sama kita. Ya, kalau kisah ini berakhir di sini, happy ending, sudah, tapi kisahnya nggak berakhir di sini.
Ya di sini kita turut bersuka cita sama orang ini yang hutangnya nggak mungkin bisa dibayar tapi dilunaskan karena sang raja berbelas kasihan. Indah sekali pengampunan itu. Siapa yang setuju pengampunan ini? Indah, angkat tangannya. Oh iya. Semua kita setuju. Tapi kisahnya belum selesai sampai sini, perumpamaannya ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, berarti lama gak dari situ? Enggak lama. Langsung ketika dia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Ini bukan orang lain, sesama hamba. Bukan levelnya beda kayak tadi hamba ngutang sama rajanya, bukan. Tapi sesama hamba. Ya. Yang apa? Berhutang 100 dinar. 100 hari kerja. 3 bulan gaji, kurang lebih. Bisa dibayar nggak? Hutangnya bisa terbayar nggak? Bisa. Ya nggak ada apa-apa dibanding 60 juta dinar, benar ya? Tapi apa? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Kita mulai bergejolak dalam hati kita, kok kayak gini orang ini? Parah banget, barusan dia diampuni kok bisa. Kok nggak tahu terima kasih nih orang, kan gitu ya? Maka apa? Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sekali lagi ini bukan orang lain, ini kawannya, bukan orang yang berbeda. Ini bukan orang yang bukan yang jauh, yang gak tahu siapa. Ini benar-benar kawannya memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan ku lunaskan. Kalimat yang sama persis yang baru aja dia katakan di mana? Di hadapan sang raja. Ini kalau anak sekarang bilangnya kayak deja vu kan gitu. Deja vu tuh kayak udah pernah mengalami yang kayak gini, kayak emang belum lama sih. Belum lama kamu yang dalam posisi itu memohonkan kepada sang raja, sabarlah dahulu, hutangku itu akan apa? Ku lunaskan. Tetapi apa? Ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara, wow. Benar ya, orang yang kita sempat kasihani, sempat kita turut bersuka cita sama dia ketika dia diampuni. Jadi orang yang jahat. Di saat itu juga kita bingung, wah parah banget nih orang. Gesturnya juga gestur yang gak tahu terima kasih, gestur yang kasar mencekek kawannya itu. Kawannya loh, ini bukan orang lain. Ya, saudara, benar apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity atau kekristenan yang sesungguhnya, kekristenan asali. C.S. Lewis bilang pengampunan, semua orang menganggap, ya seperti kita semua angkat tangan tadi ketika saya bertanya pengampunan itu indah ya saudara. Siapa yang setuju kita angkat tangan semua? Right? Everyone thinks forgiveness is a lovely idea until he has something to forgive. Benar ya? Kita semua menganggap setuju bahwa pengampunan itu ide yang menarik dan indah sampai kita harus ngampunin orang. Tiba-tiba apa? Enak aja, ntar dulu. Gitu. Ya, benar ya? Nah ini yang terjadi persis sama orang ini. Diampuni sesuatu yang indah, tapi mengampuni sesuatu yang menyebalkan. Nggak ada yang suka. Ayat 31 dari Matius 18, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Ingat ini kawan-kawannya yang lain sekali lagi bukan orang-orang yang gak kenal. Sesama hamba dari raja ini. Saudara, ketika kita melihat sesama kita, sesama pelayan Tuhan apalagi. Orang-orang terdekat kita yang Kristen, yang mungkin lebih senior dari kita. Tapi masih menyimpan kepahitan, masih menolak untuk memaafkan, masih gak sudi ngelihat muka orang itu. Kita mestinya bukan marah, gimana sih udah Kristen berapa lama, bukan itu. Sekali lagi itu sebuah kesombongan, kita mestinya sedih bahkan sangat sedih. Ya, kenapa? Nanti kita akan jelasin lebih lanjut, saya akan jelasin lebih lanjut. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya apa? Hai hamba yang jahat, wicked, kejam, sadis, keji, itu kalimat aslinya. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33 ayat emasnya kalau Anda suka ayat emas untuk dibawa pulang atau untuk diposting. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara, menerima pengampunan mewajibkan kita untuk melepaskan pengampunan. Ada di sini. Keluar dari mulut sang raja. The king of the kingdom of forgiveness. Ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan orang ini kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Artinya apa? Orang ini dihukum apa?
lamanya. Siapa yang pernah bisa hidup 600 juta hari? Nggak ada yang pernah bisa hidup sampai situ. Dia nggak mungkin bisa melunaskan hutangnya. Ingat nih bicara tentang kerajaan sorga. Ya berarti ini penghukuman kekal juga nih, masuk kategorinya nih orang ini. Dia nggak bakal pernah bisa melunasi hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu lahir dan batin dengan segenap hatimu. Sebenarnya ayat mengerikan sejujurnya. Jadi kisah ini orang ini diampuni, dilunasin hutangnya, tapi karena dia nggak mau ngampunin, berarti hutangnya nggak jadi dihapus. Pengampunannya ditarik, dikatakan Bapak akan melakukan hal yang sama. Saudara, saya bisa sudahi khotbah saya di sini dan bikin kita semua ngerasa bersalah terus pulang kan gitu ya. Taat karena yalah kan gitu. Binasa lagi. Aduh, kok ternyata berat kali, saya nggak pernah menyangka kan gitu. Saudara, yang paling saya nggak nyangka ketika saya baca ayat ini adalah ayat itu. Hai hamba yang jahat, ternyata ketika kita menahan pengampunan, menolak untuk memaafkan orang di mata sang raja, kita itu kejam. Saya pikir itu manusiawi. Siapa yang mengira kayak saya? Saya pikir itu manusiawi. Ya kita dijahatin orang gak tahu kita dijahatin segimananya. Ya saya disakiti Pak, saya dizolimi. Wajar dong kalau saya gak bisa ngelepasin pengampunan gitu aja. Tapi menahan pengampunan di mata sang raja adalah sebuah kejahatan, sebuah kekejian. Dan itu sesuatu yang mengagetkan saya. Dan lebih jauh lagi, Bapa di sorga akan melakukan hal itu ketika saya gak mau mengampuni sesama saya dengan segenap hati saya. Dia akan cabut pengampunan yang telah diberikannya buat saya dan itu mengagetkan saya. Saya teringat langsung lagu tadi kita nyanyikan tentang doa Bapa kami. Di ujung dari pelajaran tentang doa Bapa kami, apa yang Yesus ulang lagi poinnya. Saudara, Yesus seorang guru. Ya, guru punya kecenderungan mengulang poin yang penting. Doa Bapa kami banyak poinnya. Tapi yang Yesus pilih ulang adalah poin Ayat 14 dan 15 dari Matius 6 tentang pengampunan. Ya, Matius 6 ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Ngeri banget. Benar ngeri banget. Ya, saya bisa tutup khotbah saya dengan ilustrasi dari Alkitab juga. Betapa pentingnya memiliki hati Bapa untuk ambil bagian dalam kerajaannya. Ingat, datanglah kerajaanmu, bicara itu ketika kita berdoa Tuhan ubahkan hati saya supaya saya bisa jadi bagian dari kerajaanmu. Let your kingdom, your will be done, kingdom come in my life. Izinkan saya, ubahkan saya sehingga saya jadi ambil bagian dalam kerajaanmu. Saudara, ada kisah tentang seorang ayah yang punya 2 orang anak. Anak yang pertama penurut, gak pernah aneh-aneh. Anak yang kedua durhaka. Kenapa? Karena dia minta warisan sebelum papanya mati. Itu tindakan durhaka, saudara. Seolah dia ngomong gini, Pak lu bisa mati aja gak sih buruan? Duitnya sih lama banget kan gitu. Itu durhaka namanya. Dan saya yakin dia memaksa ayahnya karena akhirnya ayahnya membagi harta warisan di antara kedua anaknya ini. Dan seperti kita duga, singkat cerita kisahnya berakhir menyedihkan. Kenapa? Karena anak ini berakhir di kandang babi. Dia langsung keluar kota dengan warisan dari ayahnya, duit yang jumlahnya saya yakin tidak sedikit, tapi segera dihabiskan karena orang ini jelas belum bisa dipercaya segitu banyak. Ya, dihabisin semuanya. Judi, mabok-mabokan, main pelacur, habis semuanya. Berakhir di kandang babi, jagain babi, hampir mati kelaparan. Dia berusaha makan sisa makanan babi, saudara. Nggak dikasih sama bosnya. Wow, kondisinya sangat mengerikan. Padahal babinya udah oke loh. Babinya bilang, ya udah makan aja, gue udah kenyang kan gitu. Bosnya nggak ngizinin, enggak. Enak aja, kalau lu makan babiku makan apa? Ya, kenapa bosnya nggak peduli sama dia? Karena bosnya bukan bapaknya. Dan di situ dia menyadari, di rumah papa saya, pembantu kami nggak ada yang kurang makan. Tapi saya di sini ngapain? Saya di sini hampir mati kelaparan.
Dan akhirnya dia menyadari di detik itu gak ada yang mengasihi dia lebih dari bapaknya mengasihi dia. Beberapa kita mesti ada di posisi itu dulu untuk menyadari gak ada yang lebih mengasihi kita daripada Tuhan. Gak ada yang lebih indah daripada apa? Di pelatarannya Tuhan. Dimana kita diberkati, dicukupkan, dilindungi, dikasihi. Dan akhirnya anak ini pulang karena terpaksa, mau gak mau, kalau gak dia bisa mati saudara. Belum makan, udah berhari-hari. Dia pulang dengan segala resikonya. Dimaki, diusir, dikeluarin dari kartu keluarga, dipindahin kemana tahu. Tapi ini yang mengagetkan di kisah ini. Bahwa ketika dari jauh papanya lihat dia, papanya langsung datang memeluk dia. Dimandiin, dipakein jubah, dipakein cincin, dipakein sepatu. Tanda bahwa anak ini masih dianggap anak sama papanya. Bahkan dipestain dengan pesta terbesar yang pernah ada di era itu. Anak ini kaget, tapi kokonya lebih kaget. Bukan cuma kaget, marah banget sampai gak mau masuk. Ya, sang ayah bertanya kepada para pegawainya, mana si Koko tumben besok udah pulang. Ada pak, tapi di luar, gak mau masuk, kayaknya marah deh. Bukan kayaknya, udah pasti marah. Akhirnya sang ayah out of love, karena belas kasihannya, keluar mau membujuk sang kakak untuk masuk, anak sulungnya untuk masuk ke dalam, ambil bagian dalam pesta besar ini. Belum sempat berkata apa-apa dari luar, tiba-tiba anak ini langsung ngedampret papanya. Anak yang selama ini nurut, gak pernah ngelawan. Ngedampret papanya, selama ini gue selalu nurut sama lu, tapi lu gak pernah pestain gue. Pikiran balik anak lo tuh. Ya udah ngabisin duit lo. Foya. Lu pestain dia. Gak terima sih kakak ini. Papanya kaget dan pasti sedih. Ya, bapaknya bilang apa? Nak, dia panggil masih anak ini anaknya. Padahal ketika dia marah, dipenuhi kebencian, dia lagi pindah tim tanpa dia sadar, dia panggil adiknya sebagai anak lo. Artinya apa? Di posisi itu, di detik itu, si anak sulung ini bukan anak dari bapak ini. Karena adiknya bukan adiknya, tapi anak lo. Lihat, saudara, ketika kita lagi marah, dipenuhi kebencian, dipenuhi kepahitan, tanpa sadar kita bisa pindah tim loh. Saya yakin ketika dia lagi marah pasti dia gak sadar. Kerap kali ketika kita lagi marah kita juga gak sadar. Kita dipenuhi kebencian dan kepahitan, kita gak sadar, kita pikir ini hak saya. Bapak gak tahu orang itu udah ngapain keluarga saya. Tapi bapak ini masih terus punya hati bahkan buat anaknya yang sulung ini. Yang bisa langsung dimarahin, bisa langsung diusir gitu aja. Tapi dia bilang, nak, dia panggil itu, nak. Selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Apa yang saya punya, itu milikmu. Terjemahan aslinya bukan bilang gitu, apa yang saya punya mestinya kamu juga punya. Dan papanya gak ngomongin duit, saudara. Menurut peraturan Yahudi, anak sulung itu dapat 2 kali lebih banyak dari adenya. Makanya di Alkitab kita temukan suka ada yang berusaha merebut hak sulungan karena itu. Karena jumlah duit yang 2 kali lebih banyak, warisan 2 kali lebih banyak. Ya papanya gak ngomongin duit. Kalimat berikutnya adalah apa? Bukankah mestinya hatimu bersuka cita dan bergembira? Papanya ngomongin tentang hati. Karena adikmu yang hilang sudah ditemukan, yang mati udah bangkit lagi. Saudara, saya bisa tutup khotbah saya di sini dan membuat kita pulang dengan rasa bersalah. Udah berapa lama ikut Tuhan Yesus? Selama ini kau bersama-sama dengan aku, bahkan pelayanan. Udah berapa lama tapi kau bisa hatiku tidak kau miliki. You miss the biggest part of this kingdom. My heart. Kau bisa. Lu pelayanan, lu nurut. Tapi hati gue lu lewatin. This heart of forgiveness. Saya bisa tutup di sini. Dengan ceritain ilustrasi ini, nanti depan pintu sorga saudara ada meja daftar ulang. Gitu. Ya, ada buku di situ. Nanti kita dicek namanya ada nggak. Kalau nggak ada nggak bisa masuk, benar ya? Kitab kehidupan, ya kan? Yang namanya tertulis di kitab kehidupan baru bisa masuk sorga. Anggap di antrian ke 3 miliar sekian Christopher Tapiheru berdiri di hadapan sang hakim. Ya dengan gemeteran dan terpukau. Kenapa? Karena selama hidup salah satu lagu favorit saya adalah apa? Bertemu muka dengan muka. Gitu. Akhirnya ketemu. Wow, saya grogi setengah mati.
Dan sang hakim dengan lembutnya bertanya sama saya, Christopher Tapihero, apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa masuk surga? Dan karena Christopher pendeta dan Kristen yang benar, saya kutip semua ayat tentang pengorbanan Yesus di Kalvari. Karena engkau mati untukku, itu jawaban saya. Saya nyanyiin semua lagu yang saya tahu tentang pengorbanan Yesus. Dan sang hakim nampak senang sekali, dia bilang, tepat sekali jawabanmu. Hanya anugerahku, belas kasihanku yang memungkinkan kamu bisa masuk ke dalam sorgaku. Tapi ketika lagi berbincang-bincang, tiba-tiba di belakang sang hakim pintu sorga kebuka sedikit. Dan saya lihat dia. Siapa dia? Dia? Siapa dia? Yang kalau ada orang kepahitan maju ke depan doain altar call, aku benci dia. Yang itu dia. Ada dia coba. Nggak mau gue. Nggak. Kalau ada dia gue nggak mau. Nggak. Loh, kenapa bisa masuk bener? Passwordnya udah oke. Alasan kamu masuk surga karena pengorbanan saya, kenapa kamu nggak masuk? Nggak, kalau ada dia gue nggak mau masuk. Bener ya? Di kisah anak yang hilang kita nggak tahu anak ini akhirnya mau masuk apa nggak. We don't know. Tapi yang kita tahu dia nggak punya hati papanya. He's not a part of that family. He's not a part of that kingdom. Dan saya bisa tutup khotbah saya di sini. Dan buat Anda berpikir sendiri, kalau orang itu yang kita tolak untuk maafkan dan ampuni masuk surga, kira-kira kita mau masuk surga nggak? Kebencian menghalangi kita masuk pintu surga yang terbuka lebar. Karena kemungkinan besar Yesus juga udah, bukan kemungkinan besar, Yesus juga mati buat orang itu. Dan kemungkinan besar dia udah bertobat. Bahkan dia udah pelayanan. Tapi kita belum. Kita masih pelayanan dari dulu tapi gak bertobat-bertobat. Sekali lagi saya bisa tutup di sini dan membuat kita pulang dengan rasa bersalah. Anda akan terpaksa mengampuni. Karena apa? Anda pengen, kita semua pengen be a part of that kingdom. Kita pengen. Tapi gak semudah itu. Ya, dan saya gak mau tutup di sini. Ya, kita maju sedikit. Saya mau sharing pergumulan saya dalam mengampuni. Jadi pendeta ternyata juga nggak menolong untuk saya bisa serela itu, semudah itu memaafkan, saudara. Ya, almarhum ayah saya adalah inspirasi saya dalam memaafkan. Ya, dia dan mama saya. Ya, dari kecil kami diajar untuk mendoakan orang-orang yang lagi jahatin kami. Dari kecil suka diajakin ngumpul-ngumpul berdoa, doain om ini sama tante itu satu keluarga. Saya dulu mikir, oh mereka lagi ada masalah kali ya, pas masih kecil ya. Tapi pas remaja saya baru menyadari, ya sepanjang pelayanan almarhum ayah saya itu dikudeta 3 kali. Satu saya belum lahir, yang kedua saya udah agak 12 tahun, udah lebih ngerti. Yang terakhir saya udah dewasa, ya saya udah melayani di tempat lain. Ya dia udah umur setua itu masih aja dikudeta. Saya bilang nih orang-orang gak tahu diri semua. Orang sebaik ini bisa dijahatin segitu rupa, saya bilang. Dan berkali-kali. Ya, tapi dia terus, saudara, dia berusaha, dia terus mengampuni di depan hidung saya. Ada momen dimana saya menyadari bahwa ketika kita doain orang, ternyata nih orang-orang ini bukan punya masalah. Tapi masalahnya adalah mereka mau singkirkan kita di pelayanan. Jadi pas usia remaja, saya di usia apalagi yang lebih tua, saya bilang gak ada, kali ini saya gak mau doain orang-orang ini. Udah bagus gak gue kutuk jadi kodok? Kebagusan gue doain. Gak ada. Dan kalimat dia selalu sama, jangan gitu kak. Dengan gemetar, dia bilang jangan gitu kak. Jadi sepanjang pelajaran tentang memaafkan, dia seorang dosen. 41 tahun di sekolah Alkitab. Dan dia masih terus mengajar kami untuk memaafkan. Karena emang gak mudah dia tahu. Dia selalu mengeluarkan kalimat ini yang dia kutip dari seorang British poet bernama Alexander Pope. Dia selalu bilang gini, to err is human, to forgive is divine. Bikin salah itu manusiawi, tapi memaafkan itu ilahi. Dan dia selalu bilang kalimat ini. Saya gak ngerti maksudnya apa, tapi saya tahu maksudnya apa. Artinya saya mesti bisa memaafkan, kalau enggak saya bukan anak Tuhan. Kalau enggak saya sama duniawinya, sama dunia ini. Bikin salah itu manusiawi, semua orang bikin salah. Tapi untuk memaafkan itu ilahi. Dia selalu bilang kalimat ini. Dan saya seumur hidup saya kulik kalimat ini. Saya pengen berusaha bisa ngampunin kayak dia bisa mengampunin. Saya belum pernah ketemu orang Ambon sesakti dia. Yang anti bacok, anti tembak banyak. Tapi anti kepahitan baru dia. Saya bingung hatinya dibikin dari apa sih. Ya, dia terus berkali-kali keluar rumah. Untuk memohon sama saya, bukankah mestinya hatimu bersuka cita dan bergembira? Balik lagi.
Saya berapa kali kepahitan sama gereja, balik lagi. Karena dia terus bujuk saya, jangan gitu Kak, ayo. To err is human but to forgive is divine. We need to be a part of this kingdom. Dan saya bertualang, saudara, saya berusaha mengampuni dengan kekuatan saya sendiri. Ini masalah saya. Saya nggak tahu Anda juga pernah melakukannya atau enggak. Saya bertualang, saya coba cari quotes-quotes tentang mengampuni dari orang-orang yang dihormati di dunia. Salah satunya Om ini, ya saya nggak perlu sebut namanya, Anda bisa lihat dari wajahnya. Kita tebak tokoh ya saudara ya. Berikutnya, boleh dimunculin mukanya. Dia berbicara tentang pengampunan, sesuatu yang powerful sekali. Dia bilang gini, orang yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan, nggak bisa mengampuni. The weak can never forgive. Mengampuni atau memaafkan adalah sifat orang yang kuat. Forgiveness is the attribute of the strong. Ya, tapi saya tahu kalimat ini bagus, sudah pengen kita foto, pengen screenshot, bagus ya. Quotes yang menarik tentang pengampunan. Cuman orang yang kuat yang bisa ngampunin, tapi saya menyadari saya tidak sekuat itu. I am not that strong. Ya mungkin mereka kuat, orang-orang yang biasa bertapa bahkan sampai mati bertapa. Saudara, ditemukan di gua-gua di daerah Tibet. Ya para petapa yang bertapa sampai mati, sampai kering. Mereka punya kekuatan itu untuk menahan keinginan. Ingin salah satunya ingin balas, ingin benci, ingin marah, ingin apapun ditahan sampai mati loh. Ya namanya ritualnya tukdam, namanya Anda bisa cari di Google. Banyak ditemukan di gua-gua itu. Mereka bisa sekuat itu menahan keinginan sampai mati. Dan saya pikir apakah saya harus sekuat itu? Tapi saya gak sekuat itu. Ya, saya menyadari gak bisa nampaknya. I am not that strong. Dan berikutnya saya coba lagi, kulik lagi, cari tentang quotes-quotes bagus tentang pengampunan. Karena saya rindu untuk bisa mengampuni seperti ayah saya. Ya ketemu sama Om ini. Om ini masih hidup saudara. Dia berkata mengampuni tidak berarti melupakan apa yang telah mereka lakukan. Namun berarti tidak menyimpan perasaan negatif terhadap mereka. Sejauh menyangkut tindakan mereka berkaitan dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita, gunakan kecerdasan Anda. Dia bilang gitu. Use your intelligence. Anda benar-benar harus mengambil tindakan penanggulangan berkaitan tentang kebencian ini. Tetapi tanpa perasaan negatif. Ya dia bilang apa? Forgiveness, kalau tadi dibilang for the strong, ini for the smart ones, the intelligent one. Dan saya berupaya jadi cerdas. Karena saya pikir, mungkin pakai kecerdasan, mungkin mesti mikir, kalau kata Cak Lontong. Ya kan? Saudara, quotes-quotes bagus banyak tentang pengampunan. Salah satunya ya, pengampunan tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi bisa memperluas masa depan. Jadi apa mikir, be smart. Ampunilah. Supaya masa depannya cerah. Kan gitu. Masa depannya luas. Yang ngomongnya gampang tapi gak segampang itu melakukannya. Saya tidak secerdas itu. Dan saya berusaha cari lagi quotes-quotes yang bagus. Ya ada yang pakai kisah. Ya, satu sekolah reunian 25 tahun. Ya 2 anak yang dari kecil sekolah di situ akhirnya ketemu setelah 20 tahun gak ketemu. Ya anak yang satu berlari kepada yang satunya, "Weh, apa kabar bro?" Apa kabar bro, ditepis teman-temannya. "Lu gak ingat gue hampir buta gara-gara lo." Jadi zaman dia masih kecil dulu, temennya ini sempat bercanda kelewatan, anak ini mau duduk, bangkunya ditarik saudara. Jatuh duduk lah tuh kena tulang ekor, sempat matanya buram-buram 6 bulan. Dokternya bilang, "Ini kenapa?" "Jatuh saya ditarik." "Oh, bisa buta lo ini." Dan itu kepahitan anak ini. Walaupun gak jadi buta. 20 tahun kemudian dia masih simpan kepahitan itu, dan orang yang menjahatin dia udah gak inget. Kan mestinya orang ini yang dipenuhi rasa bersalah, bener gak? Ya dong, 20 tahun kenapa jadi kita yang simpan bebannya? Mikir kan gitu. Be smart, be intelligent, use your intelligence. Ya ada quotes bahkan dari pendeta yang bilang bagus banget. Dia bilang kayak gini, saudara, menyimpan kepahitan itu seperti minum racun dan berharap orang yang Anda bete itu mati. Gimana caranya? Anda yang minum racun, udah pasti yang mati siapa? Anda sendiri. Mikir sekali lagi, banyak upaya saya untuk bisa ngampunin, tapi gak pernah berhasil. Akhirnya saya turn kemana? Tentu saja ke Alkitab, saudara, udah pastilah ke situ. Karena saya yakin ayah saya pasti bisa mengampuni karena apa yang tertulis di Alkitab, karena kekuatan dari sorga. Dan saya pikir, mungkin dengan beragama saya bisa. Ya, ini hasil obrolan saya dengan teman-teman mayoritas. Saya sering ngobrol sama mereka, dan ini ayat yang mereka kasih tentang pengampunan. Mengapa mereka mengampuni ada di sini, saudara. Dikatakan gini,
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Segeralah minta maaf sama Tuhan. Dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Ya, dikatakan di sana apa? Sorga adalah tempat buat orang-orang yang berhasil mengampuni. Oke, karena Tuhan suka orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan kalau kita Kristen cuma ngampunin karena takut masuk neraka atau pengen masuk sorga, what's the difference? Sekali lagi, kalau agama bisa nyelamatin saya nggak perlu juru selamat. Kalau agama ketakutan akan neraka atau pengen diberkati bisa membuat saya berhasil melepaskan pengampunan, buat apa saya jadi Kristen? Dan dikucilkan di negara ini. Bener ya? Kita akan diperlakukan gak adil di sini. Ngapain? Saya pindah aja yang mayoritas sama aja kok ajarannya. Ngampunin masuk surga. That's it. Tapi saya tahu, saya enggak. Saya perlu anugerah Tuhan. Neraka tidak cukup menakutkan buat saya. Surga tidak cukup menggiurkan buat saya. Bahkan masa depan yang cerah, yang terbuka di depan gak bisa meyakinkan saya untuk melepaskan pengampunan, saya masih gak sudi. I need something more. And yes, we have something more. Kita berjumpa di Alkitab ayat ini, saudara. Sebelum kita ke Kolose 3, slide-nya boleh dimasukin ke Kolose 3 aja. Ayat 13-14, slide terakhir kita ke Lukas 17. Anda bisa buka di HP masing-masing. Coba deh. Ya ini akhir dari khotbah saya. Lukas 17 ayat 3-5, reaksi para rasul juga sama kayak kita ketika Yesus kembali terus berulang kali mengajarkan tentang mengampuni. Reaksi mereka kayak kita. Gimana caranya itu deh reaksi mereka? Ya. Lukas 17 ayat 3-5, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal apa? Ampunilah dia. Ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, I am sorry. Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan apa? Sama kayak yang di pikiran kita. Tambahkanlah iman kami, mustahil. Please. Tambahkan iman kami, this is beyond us. Ini di luar kemampuan kami, yang benar aja. 490 kali. Setiap kali mereka balik dengan kesalahan yang itu aja, entah mereka menyesal atau gak menyesal. We have to forgive them, really. Tambahkan iman kami, this is beyond us. Ini lebih dari kemampuan kami. Dan ya, hari ini kita belajar bahwa memaafkan lebih dari kemampuan kita. We are not that strong, we are not that intelligent, and hell, neraka tidak cukup menakutkan, sorga tidak cukup menggiurkan. Tapi ini yang menarik. Ketika rasul-rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, dia mengabulkannya. Ya sama kayak kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, mampukan saya memaafkan, dia mengabulkannya. Dengan cara apa? Kolose 3 ayat 13-14 ayat terakhir saya. Saudara, ini gambar siapa di depan? Ada yang tahu? Siapa? Ada yang mau nebak? Martir pertama, siapa martir pertama? Siapa? Stefanus, benar. Ada yang jawab Stefanus, benar. Kita ke Kisah Rasul, biar gambarnya di situ aja. Anda yang buka Kisah Rasul. Kita ke Kisah Rasul 7 ayat 55-60. Ya, saudara bisa buka HP-nya masing-masing, gak bakal muncul di depan, jadi jangan usah nungguin. Gak bakal muncul, saya udah bilang gambar tetap di depan, HP-nya dibuka, Alkitabnya boleh dibuka. Saya bawa dua-duanya saudara, takutnya yang ini error, karena yang gak pernah error yang ini. Gitu ya. Jadi saya bawa dua-duanya. Oke, Kisah Rasul 7 ayat 55-60. Kalau Anda udah nyampe, katakan amin. Kalau belum, ternyata dikasih contekan di depan. Ya, saya bilang jangan kasih contekan, karena biar kita bisa ngerasain apa yang terjadi di situ. Biarin aja, nggak usah diganti. Ayatnya suruh baca sendiri nanti. Oke. Dan karena saya berbelas kasihan, saya bacain. Bagi Anda yang tetap masih nggak mau buka juga. Oke, right? Gini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, Spirit filled.
Oke, menatap langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, di Alkitab, di seluruh Alkitab nggak ada gambaran Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Bapa. Dia selalu duduk, nggak pernah berdiri. Tapi yang kali ini berdiri, nanti kita akan tahu kenapa Yesus berdiri. Oke. Lalu katanya Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Jadi dia lagi diapain saudara ketika dia lihat Yesus? Dia lagi disambitin pakai batu. Dia lagi dijahatin sama orang-orang banyak. Bahasa Ibraninya lagi dizolimi. Sedang diperlakukan tidak adil, lagi disiksa. Lagi dijahatin. Lagi disambitin batu untuk dibunuh. Dia ngelihat Saya lihat langit terbuka dan saya lihat Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Allah. Ya, dia terus saudara, dia disambitin batu karena dia memberitakan Injil, dia memberitakan pengampunan yang dari Yesus. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jublah mereka di depan kaki seorang muda bernama siapa? Saulus, yang belakangan jadi Rasul Paulus. Orang ini megangin jubah yang lagi disambitin batu. Dan saya yakin apa yang dia lakukan, Stefanus lakukan, ini seperti menaburkan benih di hati Saulus ini. Apa yang Stefanus pilih lakukan? Sedang mereka melemparinya, ketika batu-batu sedang menghujani dia, dalam keadaan sekarat, sakit yang setengah mati. Stefanus berdoa, apa yang dia katakan? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, ini doa persis sama yang Yesus katakan, Bapa, ampuni mereka. Mereka gak tahu yang mereka lakukan. Saudara, ini hamba Tuhan. Kenapa Yesus berdiri? Berdiri itu lambang apa sih? Penghormatan, benar? Makanya ada istilah standing ovation. Saya gak tahu Yesus tepuk tangan atau enggak. Tapi dia melihat seorang yang bagian dari kerajaannya. Dia melihat seorang yang memiliki hatinya. Yang kelihatan dari doanya. Karena orang gak mungkin bisa berdusta dalam doa, saudara. Kadang kita bisa ngomong di mulut kita udah ngampunin orang itu. Bisa. Tapi kita gak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, apa sih buktinya bahwa saya udah ngampunin orang? Sederhana, Bu. Sederhana, Pak. Anda bisa berdoa gak buat dia? Mendoakan yang terbaik. Kalau belum bisa berarti Anda belum ngampunin dia. Karena di dalam doa kita tidak mungkin berdusta. Di dalam doa kita tumpahkan, kita buka semua hati kita yang sesungguhnya. Dan kalau kita bagian dari kerajaan ini, kita bisa berdoa seperti dia. Dan the question stands, pertanyaan tetap, gimana Pak saya bisa punya hati yang seperti itu? How can I become a part of the kingdom of God? Jawabannya ada di ayat ini. Izinkan saya terjemahkan dengan terjemahan bebas dari versi New International Version. Dikatakan demikian, saling bersabar dan saling memaafkanlah jika ada di antara kamu yang melukai sesamanya. Yang ngomong siapa ini? Paulus, yang ngelihat sendiri di depan hidungnya orang yang lagi disambitin batu, berdoa buat yang nyambitin dia. Dan saya yakin ketika Paulus ngomong ini, Paulus mengingat itu persis. Dia bilang apa? Ampunilah sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kamu. This is the difference. Kita gak mengampuni untuk diampuni. Kita mengampuni karena sudah diampuni. This is the beauty of Christianity. Kita gak disuruh melakukan sesuatu yang kita gak mau, kita gak mampu. Tapi kita disuruh melakukan atau memberikan sesuatu yang udah pernah diberikan ke kita. Kita disuruh berbagi. Ya, kita diharapkan tahu terima kasih, bukan cuma suka nerima, tapi juga rela untuk memberi, namanya terima kasih. Ampunilah sebagaimana Tuhan telah
lebih dahulu mengampuni kamu. Dan di atas semua kebajikan ini kenakanlah kasih yang mengikat kita semua dalam kesatuan yang sempurna. Saya sebut mengampuni adalah ujian terbesar dalam kekristenan. Hanya yang benar-benar anak yang bisa berdoa memanggil Tuhan sebagai Bapa dan berdoa seperti Yesus. Bapa, ampunilah mereka. Mereka gak tahu yang mereka buat. Dan di dalam pengampunan yang kita berikan di tengah aniaya. Sekali lagi seperti Stefanus. We see Jesus. We see Him. Kita ngelihat Dia. Karena kalau gak ngelihat Dia, kita gak akan pernah sudi untuk memaafkan. Artinya apa? Seorang Kristen berhasil mengampuni bukan karena dia berhasil. Seorang Kristen bisa mengampuni bukan karena dia berhasil melupakan apa yang orang itu lakukan ke kita. Enggak. Seorang Kristen bisa mengampuni karena kita mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita di kayu salib. Are you part of this kingdom? Are we? Ya pertanyaan sederhana adalah kita tahu terima kasih apa enggak? Kita udah terima belum pengampunan itu? Saudara, ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya masih terus sekali lagi bergumul, gak semudah itu kalau melepaskan pengampunan tuh. Saya kembali cari di YouTube kasus tahun 2014 ada seorang anak perempuan dibunuh sama mantan pacarnya. Jadi mantan pacarnya jadian sama orang lain, terus mereka gak ngerti dipenuhi kebencian atau apa, gak jelas juga. Oke, anak ini dibunuh sama mantan pacarnya. Ya, nama anak ini Ade Sarah, saudara bisa cari di YouTube. 2014. Di tengah persidangan, ibu dari Ade Sarah ini ngasih roti ke pembunuh anaknya. Ke mantan anaknya yang ngebunuh anak itu, dikasih roti. Masuk kamera. Diwawancara pada bingung. Ya, alasannya dia ngasih roti sederhana. Sidang ini lama sekali, anak ini pasti lapar. Gak masuk akal. Masih bisa mikirin orang yang ngebunuh anaknya. Kasihan anak ini pasti lapar. Dan apa, lebih jauh lagi, kalau kita nonton interview dan segala macam, mereka menganggap diri mereka. Oke, ayah ibu dari anak yang dibunuh ini menganggap mantan anaknya itu anaknya dia. Anak mereka. Mereka manggil diri mereka mami dan papi buat orang ini. Karena sekali lagi udah kenal cukup lama. So weird. Dan berulang kali ketika reporter bertanya, wawancara, karena semua bingung kenapa. Kenapa kalian memutuskan melepaskan pengampunan, dan jawabannya selalu sama, karena kami diajarkan seperti itu. Ada teladan yang diberikan kepada kami. Dan dia terus berkatakan, saya sempat berpikir, mungkin mereka syok kali, akhirnya melakukan hal-hal yang aneh. Tapi itu that's Christianity. Di 2014 saya sempat meragukan kekristenan saya pas ngeliat kasus ini, saya menyadari saya bukan Kristen. Ini Kristen. Saya bukan. Ya, di tahun-tahun berikutnya mereka berusaha masuk ke penjara, saudara, untuk ngobrol sama anak ini, karena anak ini dan pacarnya dihukum seumur hidup, nggak bisa keluar penjara. Ya, sempat mereka nunggu di depan penjara, nggak bisa masuk karena anak ini yang di dalam nggak berani, nggak tahu mau ngomong apa, nggak enak, dipenuhi rasa bersalah bertahun-tahun. Tapi mereka tetap berusaha masuk walaupun nggak diizinin. Nyata hari Sabtu dan Minggu bukan hari untuk bisa mengunjungi orang di penjara, karena bisa di hari kerja, tapi mereka bilang saya kerja nggak bisa. Ya, terus ditanya, emang mau ngomong apa sih Bu sama pembunuh anak ibu? Saya pengen ngomong mama sama papa, pengen tuh kamu tuh walaupun udah gak bisa keluar dari penjara, kamu tuh bisa bertobat, berubah jadi orang yang lebih baik. Jangan nyerah, hidup kamu belum berakhir, kamu masih hidup di dalam lakukan hal-hal yang baik. Mama papa, saya nonton itu nangis aja jadinya sebelah. Ini ada orang-orang kayak gini, tapi ada. Dan sekali lagi kalimatnya sama, setiap kali ditanya kenapa melakukan hal itu, karena kami diajarkan seperti itu. Atau lebih jauh lagi, karena kami menerima pengampunan yang seperti demikian. Ya, kalau kita baca Stefanus, apalagi Yesus, kita pikir itu tokoh-tokoh Alkitab. Yesus Tuhan lagi kan yang jadi manusia. Siapa saya? Nah, apa kabar dua orang ini? Ya, bapak dan ibu ini. Ternyata mereka mengampuni. Seperti ayah saya mengampuni. Ayah saya juga orang biasa. Ibu saya juga orang biasa. Sama kayak kita semua.
Tapi apa? Itu orang-orang biasa yang adalah bagian dari kerajaan itu. Oke. Dan saya berdoa sungguh-sungguh apa yang saya bagiin ini. Sekali lagi gak menimbulkan rasa bersalah di hati kita. Karena bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Saudara, hati yang rasa bersalah dan dipenuhi rasa takut masuk neraka gak akan pernah bisa mengeluarkan pengampunan. Cuman hati yang dipenuhi rasa syukur yang bisa melepaskan pengampunan. Oke, mari saya ringkaskan materi khotbah tersebut. Dalam khotbahnya, Pastor Christopher menekankan bahwa kerajaan surga bukanlah tempat bagi orang-orang yang merasa baik, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang benar-benar baik. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang diampuni. Pesan ini berpusat pada perumpamaan Yesus di Matius 18 tentang seorang hamba yang tidak menaruh belas kasihan. Tantangan Petrus dan jawaban Yesus. Semuanya dimulai saat Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali?" Bagi Petrus, 7 kali sudah sangat luar biasa, karena aturan tradisi saat itu biasanya hanya menuntut 3 kali. Namun Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Angka ini bukan hitungan matematika, melainkan simbol bahwa pengampunan haruslah unlimited atau tidak terbatas. Hutang yang mustahil dibayar. Untuk menjelaskan ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang menagih hutang hambanya sebesar 10.000 talenta. Jika dikonversi ke nilai mata uang saat itu, hutang ini setara dengan 60 juta dinar. Jadi, 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Jadi hamba ini berhutang setara dengan 60 juta hari kerja. Ini adalah jumlah yang mustahil dibayar oleh manusia manapun, bahkan jika dia hidup berkali-kali. Hutang ini melambangkan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah sanggup melunasinya dengan amal, perbuatan baik, atau kesalehan kita. Namun, ketika hamba itu sujud menyembah dan memohon belas kasihan, sang raja tergerak hatinya. Raja itu tidak hanya menunda pembayaran, tetapi menghapuskan seluruh hutangnya. Itulah gambaran anugerah Tuhan di kayu salib. Tragedi kurang ajar, tidak tahu terima kasih. Namun, cerita berubah menjadi tragis. Baru saja keluar dari hadapan raja dengan status bebas hutang, hamba ini bertemu dengan rekannya yang berhutang 100 dinar, hanya upah 3 bulan. Alih-alih berbagi kekasihan, dia malah mencekik rekannya dan menjebloskannya ke penjara. Inilah yang disebut sebagai tindakan jahat di mata Tuhan. Masalahnya bukan pada 100 dinarnya, tetapi pada kenyataan bahwa hamba ini lupa betapa besarnya hutang dia yang baru saja diputihkan. Dia menerima pengampunan yang tak terhingga, tetapi tidak mau memberikan pengampunan yang sangat kecil bagi sesamanya. Kisah anak yang hilang, hati yang pahit. Pastor Christopher juga menghubungkan ini dengan kisah anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Sang kakak marah besar saat adiknya yang berdosa disambut dengan pesta. Sang ayah mengingatkan, "Apa yang aku punya adalah milikmu, tetapi bukankah hatimu mestinya bersuka cita?" Sang kakak berada di rumah ayahnya, tetapi dia tidak memiliki hati ayahnya. Dia melayani, dia taat, tetapi dia tidak punya belas kasihan. Ini adalah peringatan bagi kita yang sudah lama melayani Tuhan namun masih menyimpan dendam. Dari pesan ini, kita bisa mengambil beberapa nilai inti untuk kita terapkan mulai hari ini. 1. Pengampunan adalah refleksi syukur atau tahu terima kasih. Kita mengampuni bukan supaya kita diampuni, melainkan karena kita sudah lebih dulu diampuni. Jika Anda merasa sulit mengampuni seseorang, itu tandanya Anda mulai lupa betapa besarnya dosa Anda yang sudah dihapus oleh Yesus. Orang yang tahu terima kasih tidak akan tega menahan pengampunan bagi orang lain. 2. Menahan pengampunan adalah racun bagi diri sendiri. Ada sebuah kutipan terkenal, menyimpan kepahitan adalah seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Pastor Christopher mengingatkan bahwa di mata Tuhan, menahan pengampunan adalah sebuah kekejaman atau weakness. 3. Belajar dari teladan nyata, kasih yang ilahi. Kita belajar dari kisah Stefanus, martir pertama. Saat batu-batu menghijami tubuhnya, dia tidak mengutuk, melainkan berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Mengapa dia bisa begitu? Karena dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saat kita fokus pada Yesus, kita mendapatkan kekuatan yang melampaui logika manusia. Lalu dari nilai-nilai tadi, kamu bisa menerapkan secara praktis dalam keseharian, seperti doakan orang yang menyakiti Anda. Bukti nyata bahwa Anda sudah mengampuni adalah saat Anda bisa mendoakan berkat bagi orang tersebut dengan tulus di hadapan Tuhan.
Di dalam doa, kita tidak bisa berpura-pura. Gunakan ingatan Anda dengan benar. Jangan gunakan ingatan Anda untuk mencatat kesalahan orang, seperti hamba yang ingat 100 dinar, tapi gunakan untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Hancurkan gengsi Anda. Memaafkan seringkali terhambat oleh harga diri. Ingatlah bahwa Yesus menanggalkan segala kebesarannya untuk mengampuni kita. Siapakah kita sehingga merasa terlalu tinggi untuk memaafkan? Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali. Apakah kita benar-benar bagian dari kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah Kingdom of Forgiveness. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus namun masih memelihara kebencian, kita sedang membohongi diri sendiri. Pastor Christopher membagikan kisah luar biasa tentang orang tua dari Ade Sarah, kasus pembunuhan tahun 2014 yang mampu mengampuni bahkan memberikan roti kepada pembunuh anak mereka di pengadilan. Saat ditanya kenapa, jawabannya sederhana, karena kami diajarkan demikian oleh Tuhan kami. Memaafkan itu memang tidak mudah. Kita tidak cukup kuat dan tidak cukup cerdas untuk melakukannya sendiri. Kita butuh bantuan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan bukan dengan rasa bersalah yang menghakimi, tetapi dengan hati yang hancur dan penuh syukur. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang memulihkanku. Sekarang, mampukan aku untuk memulihkan hubunganku dengan sesama. Ingatlah, memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi ia pasti akan membuka jalan yang luas bagi masa depanmu. Terima kasih sudah menonton. Semoga pesan ini memberkati dan memulihkan hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.